akan mengambil waktu Ibu nih sekitar 10-15 menit ya Ibu ya. Jadi sebelum Ibu melaksanakan praktik mengajar di kelas, ada beberapa hal nih yang akan saya pertanyakan. Boleh ya Ibu ya? Boleh, Bu. Oke. Jadi sebelum Ibu melaksanakan praktik mengajar di kelas, apa-apa aja sih yang strategi yang Ibu lakukan sebelum mengajar di kelas itu, Bu? Yang Ibu terapkan nih di dalam pembelajaran mapel pelajaran Ibu. Oh, strateginya yang saya terapkan adalah pembelajaran PJBL itu. Oh, PJBL, project apa itu ya? Project Based Learning. Ya, oke, project based learning ya, Bu ya. Oke. Terus selain itu juga nanti kita langsung melakukan praktikum di sana. Oh, praktikum. Diskusi. Jadi kita melaksanakan semua melakukan praktikum. Jadi melakukan langsung. Oh, jadi praktik langsung ya, Bu ya. Oh, berarti ada kontennya, ada proses dan pasti ada produknya ya, Bu ya. Kalau misalnya PJBL ini. Baik, Ibu. Berapa nih rentang nilai dari 1 sampai 10 yang akan Ibu berikan pada keberhasilan pada strategi yang sudah Ibu terapkan, yang akan Ibu lakukan nanti di dalam pembelajaran? 90, Bu. 90 ya, Bu ya. Oke, baik. Seandainya kalau boleh tahu nih pelajaran yang akan Ibu lakukan menggunakan metode apa nih, Bu Ulfa? Ya, PJBL tadi. PJBL tadi ya. Oke, project based learning tadi ya. Oke, berarti PJBL berarti di situ kan ada konten, ada prosesnya juga, ada produk ya atau hasil. Nah, seperti yang kita tahu ya, Ibu ya. Itu berarti sama dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, Ibu ya. Oke. Dari 3 tahap pembelajaran tadi, ada konten, ada proses, dan ada produk atau hasil. Jadi dari masing-masing tahap ini, Ibu Ulfa, misalnya konten Ibu memberi nilai berapa nih dari rentang 1 sampai 10 saat proses pembelajaran Ibu? Kira-kira di dalam tahap proses itu keberhasilannya di angka berapa sih gitu? 85, Bu. 85 ya. Itu kendalanya di mana itu, Ibu? Biasanya kan setiap siswa beda pemahaman ya, Bu. Iya, benar. Mungkin ada yang langsung bisa mengerti dengan konten, ada yang harus dijelaskan lagi. Berarti Ibu melakukan pembelajaran itu dengan bervariasi ya kontennya, Ibu? Iya. Baik. Oke. Kira-kira apa nih penilaian yang akan Ibu lakukan atau Ibu tekankan pada pembelajaran nanti untuk melihat kemampuan siswa atau peserta didik dalam menguasai materinya? Observasi ya, Bu? Oke. Pada saat praktikum berlangsung, kemudian nanti ada juga asesmen akhirnya. Oh, asesmen akhirnya. Oke. Berarti ada asesmen akhir ya, Bu ya. Baik, Bu Ulfa, saya rasa sudah cukup. Terima kasih ya Ibu atas jawabannya yang Ibu berikan. Sekarang Ibu bisa mulai praktik mengajarnya nih di kelas yang hari ini. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat lahir dan batin. Ada yang sakit hati? Ada? Jangan lama-lama sakit hatinya ya. Oke, baik. Gimana ketua kelas? Tolong pimpin doanya ya. Siap dan belajar bila kita belajar mulai. Semoga hari ini apa yang kita dapat bisa bermanfaat ya bagi kita dan bagi orang lain nantinya. Amin. Hari ini ada yang nggak hadir? Hadir semua ya. Untuk hari ini materi kita tentang kualitas air. Ya, kalian di kelas 10 udah ada pengantar tentang kualitas air. Apa itu kualitas air? Kualitas air itu adalah tentang apakah air itu bagus atau tidaknya untuk dijadikan budidaya. Ya, saya harap kalian masih ingat tentang
kualitas air. Kita akan membahas tentang materi pengelolaan parameter kimia kualitas air dengan menggunakan filter sederhana. Dulu di kelas 10 kalian mengenal tentang 3 parameter, yaitu parameter fisika. Apa lagi? Oke, itu adalah parameter kualitas air. Yang akan kita bahas di sini yaitu tentang kualitas parameter kimia kualitas air. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah pelajaran ini berlangsung, anak-anak semua bisa ada di sini ya. Mampu mengumpulkan informasi tentang pengelolaan parameter kimia kualitas air. Terus mampu mempraktikkan pengelolaan parameter kimia kualitas air. Nanti kita akan melakukan praktik langsung tentang pengelolaan parameter kimia kualitas air dengan menggunakan filter sederhana. Terus peserta didik mampu mengkomunikasikan tentang hasil praktikum pengelolaan parameter kimia kualitas air. Setelah melakukan praktikum, kalian bisa mengkomunikasikan. Maksudnya di sini, kalian bisa mempresentasikan hasil dari praktikum yang sudah dilakukan. Kalau sudah bisa mengkomunikasi, berarti kalian benar-benar paham tentang apa yang sudah kalian lakukan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan udah senyum duluan ya dia. Sepertinya dia tahu apa yang akan kita lakukan. Oke, kita mulai peregangan dulu ya. Berhadapan. Oke, clue-nya adalah kepala, pundak, lutut. Tangkap. Ya, kakinya nggak ada. Kepala, pundak, lutut, tangkap. Oke? 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, kepala, pundak, lutut, lutut, tangkap. Ada dapat simpan ya untuk dia presentasi ya. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Oh, belum ya? Belum ya dia. Mana kok? Dah? Sekali lagi ya. Pundak, kepala, lutut, pundak, 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 kepala, lutut. Nanda ulang. Dia bawa film dah. Nanda ulang. Lo tak asik. Ulang lagi. Kepala, pundak, lutut, lutut, tangkap. Oke, kita masuk ke materi kita. Pengelolaan parameter kimia kualitas air. Di sini saya mau bertanya, apakah ada yang pernah melihat orang mengelola air atau merubah air menjadi jernih, dari keruh menjadi jernih? Bukan magic ya. Bukan magic ya. Ya? Ada? Saya Gimana nih? bukan melihat orang tapi membuat sendiri. Oh, makan sendiri ya? Buat sendiri. Air apa? Air semupur. Ya, semurgon. Semurgonnya itu buat apa? Tiga mungkin. Coklat. Coklat. Terus setelah kamu filter, bening. Berbau nggak? Masih berbau. Pakai arang. Nah, ya. Nanti kita coba. Oke, terima kasih ya Daniel. Aplaus dulu untuk Daniel.
Selanjutnya, saya juga akan bertanya sedikit. Apakah ada yang tahu tentang, pernah nggak dengar pengelolaan parameter kimia kualitas air? Ada? Saya Bu. Keme? Pengelolaan parameter kimia kualitas air adalah upaya untuk menjaga kualitas air agar sesuai dengan peruntukan yang terdapat dalam kondisi alami. Nah, berarti dalam pengelolaannya kita membuat air tersebut sesuai dengan peruntukannya. Air itu untuk apa sih? Untuk minum kah? Untuk budidaya kah? Nah, kalau untuk minum berarti kita ada pH-nya untuk minum berapa? Ya, kalau untuk budidaya berapa pH-nya? Nah, itu yang akan kita lakukan yang namanya pengelolaan parameter kimia kualitas air. Namun di sini yang akan kita kelola adalah air yang awalnya keruh menjadi jernih dengan menggunakan filter sederhana. Oke? Nah, ini dia tentang filter kimia. Bekerja dengan menangkap bahan terlarut seperti gas, bahan organik terlarut, dan sejenisnya. Mekanisme ini dilakukan dengan bantuan media filter berupa arang aktif, resin ion, zeolit, atau melalui fraksinasi air. Di sini kita akan menggunakan bantuan media. Bantuan media berarti berupa bahan yang akan menjadi bantuan untuk menjernihkan air tersebut. Itu ada arang aktif. Arang aktif itu biasanya arang ya, tahu ya, arang yang biasa kita untuk membakar ikan, ayam, sate, ya. Kemudian ada lagi fungsi, ada 3 fungsi filter kimia. Yang pertama itu ada penyerapan, pertukaran ion, dan penjerapan. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan eksperimen tadi. Kita akan membentuk kelompok sesuai dengan jumlah kalian. Jadi kita kelompoknya dibagi menjadi 3 kelompok. Oke, silakan duduk per kelompoknya seperti biasa kelompoknya, ya. Cepat kelompoknya. Berempat ya. Udah duduk per kelompoknya masing-masing? Sudah? Oke, baik. Saya akan membagikan lembar peserta didiknya, lembar kerja kalian nanti. Nah, kemudian untuk prosedur itu akan saya kirim gimana prosedur praktikum kita. Udah ya, udah dapat semua ya. Gimana prosedurnya. Nah, oke, baik. Boleh ambil bahan-bahannya di sebelah kiri. Silakan, perwakilan aja satu kelompok, satu orang aja ambil. Ambil satu orang aja. Udah diambil semua alat dan bahan? Udah ya? Untuk prosedur praktikumnya udah saya kirim per kelompoknya masing-masing. Ini adalah LKPD. Nah, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan. Kita punya ijuk. Kemudian ada arang, kapas, pasir, dan kerikil. Silakan kalian lakukan kira-kira 15 menit. Cukup? Cukup? Oke. Silakan. Makanya kita coba bisa jadi atau enggak. Lebih besar yang ini. Lebih besar yang mana tadi? Yang bawah kan, Bu? Nah. Lebih besar yang lebih tinggi yang bawah. Iya, yang bawah. Ini kan yang bawah, Bu. Oh iya betul.
Kalau ada kurang bahan-bahannya, perhatikan ya langkah-langkah dari yang kalian lakukan. Coba tengok di situ, kan ada di prosedur. Prosedurnya ada. Baru dah apa pasir. Hebat. Hijaunya dipotong lagi. Hijau di mana? Pakai hijaunya. Boleh. Menit. Berarti dia nanti jadi penutupnya atau sebelum arang boleh juga. Sebelum arah nggak sih? Sebelum asing. Yang udah sambil menunggu airnya turun semua, tetap menjaga dan kalau ada yang tidak mengerti, silakan tanya ya. Untuk referensi tentang laporan, itu ada materinya versi. Ya, referensinya bisa ditengok di materi yang saya kasih. Bisa juga kalian mencari referensi di internet. Nanti bisa kalian buat dari masalah. Ada apa sebenarnya? Ya. Ya. Ini kan bisa dibuat apa aja. Apa? Pengolahan filter itu bisa menggunakan dengan apa-apa. Ini maksudnya. Iya. Berarti pengolahan limbah dengan menggunakan filter itu bisa dilakukan dengan cara ini tadi. Filter sederhana. Udah? Apa? Ada yang mau ditanyakan? Yang mana? Misalnya kerikil itu untuk apa? Arang itu untuk apa? Terus tisu itu untuk apa? Kapas itu untuk apa? Bisa kalian cari di internet. Fungsinya untuk apa aja. Ya? Ini udah itunya. Dibuat. Yang pertama dilakukan apa? Apa dulu yang bagian bawah? Nah, letakkan tisu, kemudian masukkan pasir, terus kemudian masukkan kerikil. Ini. Nah, hal yang pertama dilakukan itu berarti menyusun apa yang paling bawah. Apa yang paling bawah kalian susun tadi? Kita akan presentasi ya. Silakan kelompok 1. Kelompok 3 maksudnya. Dokter. Digulung-gulung dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan hasil Praktikum kami yang berjudul pengelolaan parameter kimia kualitas air dengan menggunakan filter sederhana. Nama-nama kelompok ini. cepat. Ya, nama-nama kelompok kami dari Yudi, Aulia Diartika, Muhammad
air seperti jenis Arifra, Taiwan. Nomor 1, tuliskan yang Anda ketahui tentang pengelolaan limbah dan filter air. Pengelolaan limbah bisa menggunakan filter sederhana teman. Filter sederhana yang berisi media seperti 1. Tisu, 2. Kapas, 3. Pasir, 4. Kerikil, 5. Batu, 6. bujuk, 7. air. Nomor 2, tuliskan alat dan bahan pembuatan filter air sederhana. Alat ini ada botol, pisau, dan air serut. Bahan juga ada tisu, Ada mau nanya? pasir, Ada mau nanya? kapas, hijau, kerikil, dan arang. Nomor 3, tuliskan fungsi dari bahan-bahan yang digunakan pada pembuatan filter air sederhana. 1. Arang sebagai penetral zat kimia dan bau. Nomor 2, hijau agar air turun merata. Nomor 2, batu. Batu adalah untuk menyaring kotoran padat, baik yang berbentuk besar maupun halus. 4. Pasir. Pasir sebagai menyaring partikel kotoran dan mikroorganisme dalam air kotor. Nomor 5, kapas. Kapas dan tisu untuk menahan lapisan filter air. Air lainnya agar tak jatuh ke dalam air. Kipas. Tuliskan prosedur pembuatan filter air sederhana. 1. Sediakan botol, lalu potong menjadi 2 bagian. 2. Masukkan kapas sekitar 5 lembar. 3. Masukkan tisu sekitar 5 lembar. Masukkan kerikil. Masukkan hijau. Masukkan arang, lalu lapisi lagi dengan tisu. Nomor 5. Buatlah kesimpulan dari hasil praktikum yang sudah dilakukan. Air yang kotor dapat menjadi jernih dengan menggunakan filter air mekanik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa ada pertanyaan? Oke, silakan Aulia. Dia mau bertanya sama kelompok. Kami dari kelompok 2 akan bertanya, apa fungsi arang
pada pembuatan filter air. Fungsi arang di filter air adalah menggunakan bau ataupun zat kimia yang terdapat pada air itu, bukan air kotor. Oke, baik. Ya, apa ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada yang mau nanya hasil dari praktikumnya? Ya, oke, baik. Itu tadi ya praktikum kita tentang filter air sederhana. Ya, pengelolaan parameter kimia kualitas air dengan menggunakan filter sederhana. Nah, dari hasil praktikum yang kita dapat, air yang awalnya berwarna keruh bisa menjadi jernih. Bukan berwarna sih. Air yang keruh jadi berubah menjadi jernih. Ya. Berdasarkan praktikum, kira-kira airnya itu berubah warna nggak? Maksudnya berubah dari keruh? Ada perubahan dari awal dan setelah kita saring? Ada ya? Ada. Nah, mungkin di setiap praktikum itu tidak selalu hasilnya harus benar. Ya. Jadi, eksperimen itu tidak selalu benar. Kalau dia salah, kalau dia tidak benar, misalnya nih, airnya tidak jernih, misalnya gitu. Kita akan cari apa sih penyebab dari kenapa dia tidak jernih. Ya, atau tadi mungkin penyaringan pertama. Ini kan beberapa kali penyaringan dibuat. Baru dia jernih. Awalnya memang udah jernih, tapi setelah disaring lagi bertambah jernih. Kira-kira kenapa? Nah, hal itu bisa disebabkan karena kalian memotong aquanya itu terlalu pendek. Ya, jadi bahan-bahan yang kita masukkan ke dalam untuk menyaring itu kurang. Makanya hasilnya juga kurang jernih. Ya, itu tadi. Tapi kalau untuk eksperimen itu sudah dihitung berhasil. Nah, kemudian setelah kalian mempelajari apa yang sudah kita pelajari hari ini, apakah kalian mengerti apa yang saya sampaikan? Ngerti ya? Ngerti ya? Apakah selama pembelajaran kalian merasa nyaman? Nyaman? Nyaman karena dapat permen. Ya, mungkin yang dapat permen 2 sangat nyaman. Oke, baik, sebelum saya tutup, ini ada penilaian individu, tolong diisi sebentar ya sebelum kita tutup, kita masih ada waktunya sedikit. Ini pilihan ganda. Ini langsung bulat aja. Iya, itu pilihan ganda. Enggak. Buat aja, isi aja. Dah. Ini apa? Ini Dah. aku tengok ini udah. Oke, baik. Berdasarkan dari hasil praktikum kalian, dapat disimpulkan bahwa materi kita hari ini, yaitu pengelolaan parameter kimia kualitas air, dengan menggunakan filter sederhana, yaitu dengan bahan-bahan tisu
ijuk, kemudian arang, pasir, kerikil, kapas. Nah, itu bisa membuat air yang keruh menjadi jernih. Jadi memang terbukti bahwa arang itu bisa menyerap, ya, dengan 3 fungsi yang tadi, yaitu penyerapan. Jadi arang itu bisa menyerap kotoran yang ada dalam air, ya. Kemudian selain itu, kita juga tadi di praktikum melakukan sedikit kesalahan. Pada saat pemotongan itu seharusnya yang untuk bahan itu lebih tinggi daripada untuk menampung airnya. Kenapa? Supaya bahannya ini bisa banyak diisi, kemudian hasilnya juga bisa maksimal. Gitu ya. Jadi makanya sudah saya bilang bahwa hasil eksperimen itu tidak harus selalu ya berhasil. Itu kalau tidak berhasil kita cari faktor apa yang menyebab hasil eksperimennya menjadi tidak sesuai dengan teori. Oke. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang pengelolaan kualitas air, parameter fisikanya, ya, pengelolaan parameter fisika kualitas air. Oke, baik. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, ya. Dan sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, sebelum diakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Kita langsung aja ya Bu Ulfa ya. Saya akan membuat Ibu sekitar nggak sampai 10 menit. Kan kemarin Ibu kita sudah melakukan praobservasi ya kemarin, dan Ibu sudah melakukan observasi juga ya di kelas. Nah hari ini saya melakukan pasca observasi. Nah yang pertama itu kemarin Ibu sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya, pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana sih perasaan Ibu setelah menyajikan materi yang kemarin itu? Pencapaian hasil pembelajarannya dicapai. Itu kalau boleh tahu keberhasilan pencapaian itu dilihat dari mana ya? Pembelajarannya berarti anak-anak sudah paham ya, misalnya kan kemarin praktikum ya, jadi anak sudah paham langkah-langkah untuk melakukan praktikum. Sudah paham langkahnya, kemudian hasilnya juga tidak ada hasil yang seperti yang kita harapkan. Kira-kira apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Sudah Bu, Sudah. ada beberapa ya sesuai sih. Sesuai. Kira-kira di bagian mana itu yang belum sesuai? Yang belum sesuai. Kita kan karena berbagi kelompok ya, mungkin ada beberapa anak mungkin bukan mungkin sih, memang ada beberapa anak yang menyediakan, terus juga ada beberapa anak juga yang sedikit terjadi. Jadi seperti yang kita tahu mungkin anak yang yang biasa aktif di kelompok mungkin itu aja yang mengerjakan, yang lainnya mungkin diam gitu ya. Kira-kira apakah itu yang menjadi kesulitan Ibu di dalam pembelajaran? Iya Bu, salah satunya itu. Fokus saja. Kemudian tadi juga sulit untuk mencari
berarti bahasa yang digunakan dalam praktikum itu ada bahasa istilah bahasa asing ya. Jadi kalau seandainya kan itu peserta didik itu menemukan kesulitan di dalam pembelajaran kelompok mereka, apa sih strateginya atau alternatif apa yang ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang peserta didik ini? Kalau itu yang istilah-istilah asing itu saya membuat glosarium kita kelompokkan dengan materi ini bahasa-bahasa asing itu, bahasa istilah-istilah asing itu, kemudian nanti anak-anak bisa setidaknya membaca dan menghafalnya. Berarti glosarium, kata-kata yang tadi glosarium itu kata-kata dalam bahasa asing itu ibu printkan atau ibu tampilkan ke dalam PowerPoint? Oh, di print ya, jadi Dimasukkan ke materinya. ke dalam materi anak di LKPD ya? Iya. Di dalam pembelajaran kemarin, kira-kira ibu, apakah ibu juga menemukan kesulitan di dalam menyajikan materi, misalnya ada kendala dalam apa namanya, yang untuk teknikalnya misalnya slideshow-nya bermasalah atau gimana, atau dalam proses pembelajaran tadi? Oh, kalau pada saat teknisnya Lampu ya, lampu sudah biasa. Ya, slideshow-nya mati ya. Kemudian berulang kali juga ada yang menggunakan. Terus selain itu juga yang tadi Jadi permasalahannya memang fokus peserta didik itu yang menjadi permasalahan ini ya. Berarti ini sama ini ya, kesulitan yang peserta didik alami dan yang ibu alami juga, berarti fokusnya itu ya. Oke, jadi alternatifnya tadi apa ini? Kalau seandainya ibu kan menemukan ini fokus peserta didik itu kurang, dan peserta didik itu juga kurang memahami bahasa-bahasa asing di dalam pembelajaran tadi. Kalau seandainya anak itu tidak paham dengan bahasa asing, ibu memberikan glosarium. Nah, kalau seandainya anak peserta didik ini tidak paham, maksudnya kurang fokus dalam pelajaran, itu apa sih strategi yang akan ibu lakukan? kita ada kesulitan. Oh, adakan ice Kalau mulai suasana kelasnya sudah tidak kondusif, kita lakukan ice breaking ya, biar apa namanya, anak tuh lebih fokus ya, bisa jadi konsentrasinya ya, lebih. konsentrasi. Apalagi kalau seandainya dari siang hari ya, anak-anak pasti ngantuk ya, itu perlu ice breaking. Karena kan kalau praktikum pas yang mengerjakan misalnya tiga nih, yang lainnya kan lihat. Iya. Memang kalau pas kita di LKPD yang lain mengerjakan, misalnya dua mengerjakan, tiga kita mengerjakan LKPD sebelum hasilnya. Cuman kadang-kadang kan lama. Iya. Yang satu kelompok itu ada 4, yang satunya lagi ya kita seperti pada masa Bosan, itu pentingnya ice breaking ya, Ibu, ya. Kira-kira bisa nggak ibu ceritakan hal-hal yang ibu rasakan memuaskan dalam proses pembelajaran yang sudah ibu lakukan? hal yang memuaskan, peserta didik bisa mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir, kemudian bisa melakukan praktik dan hasilnya juga memuaskan, hasil praktiknya juga bisa sesuai dengan yang kemudian peserta didik juga aktif ya, beberapa aktif mengumpulkan data saya ditanya tentang perubahan, kemudian ada juga yang mereka nggak mengerti mereka melakukan. Kalau boleh tahu ibu praktiknya ini apa nih, apa yang dipraktikkan? Yang saya praktikkan pembuatan pemilihan. Oh, pembuatan filter ya, Ibu ya. Kemarin izin ya Ibu ya, saya memberikan penilaian terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan. Pembelajaran yang Ibu lakukan ini kan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Ada konten, ada proses, dan ada hasil, ada produknya. Nah, dari kemarin yang saya pantau, yang saya observasi, ada beberapa nih
Saatnya jam kelima dimulai. yang perlu ibu tingkatkan lagi misalnya dalam proses It's time to begin the fifth level. proses aja sih di konten aja mungkin kemarin tuh saya fokusnya di konten ibu ada Saatnya jam kelima bagian dimulai. yang bisnis yang budaya wanita It's time to begin the fifth level. siapkan materinya saya tadi ibu ada kendala di dalam teknik saya mati lampu Saatnya jam kelima dimulai. slide show-nya itu nggak jalan juga It's time to begin the fifth level. Saatnya jam kelima Kira-kira dimulai. apa yang akan ibu tingkatkan dalam proses pembelajaran yang sudah ibu laksanakan? It's Sepertinya persiapannya ya, Bu. Oh, persiapan. Persiapannya dari segi materinya, kemudian anak-anaknya juga. Jadi berarti kalau materi anak-anak ini ya konten ya pemahaman siswa Saya itu. sendiri juga. Oh iya perlu ibu tingkatkan lagi ya. Oke, kira-kira saya rasa ini kita udah masuk di pertanyaan yang terakhir. Apa sih yang ibu dapatkan dari sesi dari awal dari pra observasi dan hari ini pasca observasi apa sih yang ibu dapatkan manfaatnya? Saya lebih bisa mempersiapkan diri lagi sebelum mengajar. Kemudian ya, setelah itu mempersiapkan misalnya modul, apakah masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Evaluasinya ya. Terus saya itu juga mungkin atau ada kekurangan dari bahan atau materi saya yang akan saya ajarkan, kita bisa tahu dulu sebelum kita mengajar. Oke, saya rasa sampai di sini dulu Bu. Pertanyaan saya, Ibu boleh lagi kembali ke kelas. Terima kasih atas waktunya Bu. Terima kasih Bu.